Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Long Distance Creative Teacher Training with me, Arum Irsan from Jejak Cemara Institute, Lembaga Training dan Manajemen Sekolah. Peserta training online Montessori Jejak Cemara Institute yang saya cintai dimanapun Anda berada, baik guru dan orang tua. Selamat berjumpa lagi bersama saya. Kali ini kita akan membahas materi tentang area sensorial. Kita mulai dengan teori-teori yang perlu kita ketahui di area sensorial. Baiklah, langsung kita beralih ke slide berikutnya. Di sini saya akan mengajak bunda-bunda semua kembali mempelajari masa peka anak sejak lahir hingga usia 6 tahun. Nah, di sini Montessori mengidentifikasi adanya beberapa masa peka sejak anak lahir hingga usia 6 tahun. Dari pertama kita mulai di sini. Kita mulai di gerakan. Nah, gerakan ini bisa kita lihat pada anak dari ia lahir hingga kemungkinan 1 tahun memberikan gerakan-gerakan. Gerakan ini seperti yang kita baca di sini, gerakan acak, ya, gerakan acak bayi dari yang terkoordinasi. Gerakan acak bayi dari tidak terkoordinasi menjadi terkoordinasi. Gerakan refleks, respon gitu ya terhadap dingin, panas, gerah, perubahan cuaca, perubahan ruang atau tidak nyaman gitu ya. Gerakan itu dari yang tidak terkoordinasi, dari yang memang berupa respon tidak terkoordinasi hingga akhirnya gerakan itu jadi terkoordinasi. Misalnya melihat sesuatu yang di depannya ingin digapai, ingin dipegang, seperti itu. Seperti misalnya ketika kita sedang menyusui, maka bayi sudah melakukan gerakan di tangannya, yaitu dengan meraba-raba wajah ibunya atau puting susu satunya atau memegang-megang bagian tubuh dia sendiri dan lain-lain. Gerakan itu sudah ditunjukkan kepada bayi. Jadi beri kesempatan bayi mengeksplor, ya, jangan terlalu banyak digendong. Jadi biarkan ia berada di tempat yang aman dan melakukan gerakan dengan bebas. Jangan dibedong, jangan dipasang gurita seperti itu. Biarkan anak itu melakukan gerakan-gerakan yang akhirnya bisa terkoordinasi. Lanjut, berikutnya adalah di sini bahasa. Bahasa yaitu dari anak lahir hingga 6 tahun. Jadi ketika anak lahir itu dia sudah mengeluarkan bahasa, ya, dari celotehan hingga bisa bicara dengan lancar, dari cawing, bubbling gitu ya. Kalau cawing itu suara yang dimunculkan itu tidak hanya berupa bunyi, tidak ada konsonan. Misalnya gitu kan. Jadi bayi itu mengeluarkan suara hanya vokal, tidak berbentuk kata atau tidak ada huruf konsonannya. Nah, lalu berpindah kepada bubbling. Jadi bubbling itu hanya sudah ada huruf konsonannya. Dia mampu mengeluarkan huruf bukan hanya vokal saja. Misalnya ba 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 bah. Begitu ya. Hal itu juga sudah pernah kita bahas di materi sebelumnya. Nah, jadi bahasa ini dari celotehan hingga lancar mengikuti logat yang sering ia dengar.
Jadi pertama kali yang ia dengar adalah suara yang paling dekat dengan dirinya, misalnya suara ibunya, suara ayahnya gitu ya. Dia akan meniru dan merekam semua pembicaraan. Makanya baiknya ketika ibu menyusui atau ibu sedang mengurus bayinya, ibunya memberikan rangsangan bahasa begitu ya, misalnya membaca doa atau mengajaknya bicara begitu ya, kita makan ya, hari ini kita makan, oh adek pipis ya gitu. Jadi jangan menggunakan bahasa yang dengan dialek seperti dialek anak bayi. Misalnya mamam ya, mamam, mau mamam, atau mau mimi. Ya enggak. Berikan bahasa yang selayaknya kita gunakan seperti orang dewasa. Orang dewasa kan enggak ngomong mamam atau mimi ketika haus, atau misalnya apalah bahasa-bahasa yang memang ternyata memang kita tadinya kita mengikuti dialek bahasanya orang anak bayi. Misalnya mau minum tutu gitu ya, oh mau mimi tutu, harusnya adek haus minum susu ya gitu ya gitu. Jadi memang memberikan bahasa yang sebenarnya. Jangan juga terlalu banyak bicara ya, terlalu banyak bicara menyulitkan bayi itu menangkap suara atau menyimpan memori kosakata. Oke, lanjut kita ke sini ya, yaitu benda kecil. Nah, benda kecil ini menjadi perhatian anak dari usia 1 tahun hingga 4 tahun. Jadi ketika anak lahir hingga 1 tahun, justru benda besar yang menjadi perhatiannya. Nah, lalu ke small object ya, dari usia 1 tahun sampai 4 tahun. Nah, ini anak mulai mengamati manik-manik ya. Di sini ya, mulai mengamati hal-hal kecil yang berbeda dari yang ada di sekitarnya. Suka memperhatikan gerak semut di lantai gitu misalnya, karena dia bergerak-gerak ya, tertarik pada detil di foto atau gambar gitu. Misalnya diberi cermin gitu ya, mulai dia memperhatikan matanya ya, dia melihat ada sesuatu yang bergerak, berwarna lebih dominan seperti itu. Yang tadinya si anak yang tadinya dari lahir hingga 1 tahun hanya memperhatikan yang besar-besar di depannya, misalnya wajah ibunya, bantal, boneka gitu ya. Nanti jadi setelah 1 tahun mulai ke small object, misalnya ada lubang kecil lalu ditusuk-tusuk jarinya ke dalam, kemudian ada benda-benda kecil seperti batu atau apapun yang dia temukan di lantai, lalu dia mencoba mengidentifikasi benda itu dengan cara dimasukkan ke mulut. Jadi sebenarnya masukin ke mulut itu bukan berarti dia ingin makan, tapi sebenarnya naluri ia ingin mengidentifikasi benda itu apa. Ya, cara anak mengidentifikasinya seperti itu. Oke, lanjut kita ke aturan. Sini ya. Aturan. Aturan bisa menjadi perhatian atau bisa diberikan kepada anak sejak usia 2 sampai 4 tahun. Jadi anak itu sebenarnya bisa kita berikan aturan sejak ia usia 2 tahun. Nah, aturan ini yang justru menjadi proses awal
sehingga ia menjadi anak yang bisa menyesuaikan diri dengan aturan. Anak yang tidak diberikan aturan, rangsangan aturan sejak usia 2 tahunnya, lalu dibiarkan tumbuh menjadi anak yang memang tidak terbiasa dengan aturan, maka anak ini akan sulit beradaptasi dengan aturan-aturan di sekolah, aturan-aturan misalnya hal-hal yang memang benar-benar ia harus mengikuti satu rangkaian yang ada etika disiplinnya seperti itu. Nah, mungkin orang tua sering mengabaikan ini. Ketika anak usia misalnya 5 atau 6 tahun, kemudian si anak ini diajak pergi sama orang tuanya, misalnya bertemu dengan mitra atau temannya, mungkin pertemuannya resmi begitu atau semi resmi, atau hanya bertemu di tempat makan, bicara yang penting, lalu dia bawa anak. Nah, di saat itu orang tua baru menyadari bahwa ini anak kok nggak mau ikut aturan gitu ya. Kamu duduk misalnya di sini sudah diberikan sesuatu yang dia inginkan, tapi ternyata si anak ini tidak mau melakukan yang menjadi bagian dirinya, tapi justru dia ingin mengganggu orang tuanya dengan misalnya meminta hal apapun, meminta perhatian, kemudian bahkan si anak tuh terkadang tidak ingin orang tuanya membicarakan yang tidak melibatkan dirinya. Dia ingin menghentikan pembicaraan orang tua dengan temannya, atau bahkan mengganggu atau minta pulang dan lain sebagainya. Nah, di sini baru kita menyadari, orang tua menyadari bahwa kok anak saya susah ikut aturan ya. Misalnya mungkin di sekolah ketika harus masuk ke kelas tanpa orang tua, kemudian ada aturan-aturan yang harus diikuti anak ketika ia menjelang sekolah, ataupun mungkin di luar di rumah dan lain sebagainya. Anak sulit beradaptasi dengan aturan, artinya anak tidak mampu mengikuti aturan yang ada. Itu juga bisa disebabkan karena anak ini kurang stimulus aturan yang seharusnya bisa diberikan sejak anak usia 2 tahun. Anak secara spontan tertarik pada segala sesuatu harus di tempatnya. Jadi ketika aturan mulai diberikan itu sejak anak usia 2 tahun, seharusnya orang tua ataupun orang dewasa yang ada menjadi pengasuhnya harus mempersiapkan lingkungan yang mendukung bahwa lingkungannya itu ada aturannya gitu. Misalnya segala sesuatu harus ada di tempatnya. Misalnya ada tempat menaruh pakaian kotor, selimut, mainan segitu ya. Kita siapkan box mainan yang nanti kalau sudah selesai mainan kita bawa ke sini. Meskipun misalnya 2 tahun belum mampu membawa mainan sendiri, tapi itu bisa kita arahkan. Jadi aturan itu memang harus diterapkan kepada anak sejak anak usia 2 tahun. Jadi jangan terlalu asik dengan kelucuan anak sehingga kita melupakan hal-hal yang penting yang menjadi haknya anak itu sendiri. Suka rutinitas dan pengulangan aktivitas. Ingat ya, di dalam sensitive periods itu anak itu sebenarnya suka dengan pengulangan yang rutin. Jadi suka dengan rutinitas dan pengulangan. Jadi misalnya kalau mau makan harus cuci tangan dulu. Tapi jadi kalau setiap makan selalu orang tuanya mengajak cuci tangan. Karena itu berlangsung secara rutin dan berulang, maka anak melakukannya dengan senang. Tapi ketika misalnya hal itu tidak dilakukan secara rutin, maka hal itu bukanlah suatu stimulus yang berulang yang menjadikan suatu kegiatan yang menyenangkan atau menjadikan kebiasaan di dalam diri anak gitu. Jadi kita harus memberikan
stimulus aturan ini sejak usia 2 tahun dengan hal-hal yang tadi, segala sesuatu harus di tempatnya, kemudian segala sesuatu yang harus dilakukan, aturan-aturan itu dilakukan secara rutin dan pengulangan terus berulang. Kemudian agak terganggu ketika misalnya ada hal-hal yang tidak sesuai dengan sebagaimana mestinya. Jadi dia moodnya terganggu ketika misalnya ada sesuatu yang tidak familiar di yang terjadi pada diri yang ditemukan oleh anak. Misalnya kita selalu mengajaknya ke mall untuk bermain, tiba-tiba kita mengajak anak ke pesta perkawinan gitu istilahnya, yang memang kedua kondisi yang berbeda. Atau mungkin kita biasa memberi anak susu atau menyusui anak itu di kasur, di kamar dengan tenang, maka ketika kita membawanya keluar dan menyusui anak di luar, maka anak ini tidak mau, menangis dan mengamuk. Sebenarnya menangis dan mengamuk itu adalah respon yang diberikan, bahwa dia memberitahu kepada kita bahwa hal ini tidak sewajarnya terjadi, seperti itu. Hal ini bukan tidak seperti biasa gitu. Biasanya kan saya kalau minum susu atau menyusui itu di kamar sambil tidur di kasur gitu ya. Ini misalnya tiba-tiba kita berikan di luar lalu kita menutupnya kepalanya gitu ya, dia akan mengamuk. Nah, jadi hal-hal yang aturan-aturan yang kita kita berikan juga stimulus itu, misalnya di rumah ya nggak harus di kasur gitu. Kadang-kadang kita menyusuinya di manapun, di ruang tengah, di ruang keluarga dan lain sebagainya. Kita sambil duduk, sambil kita makan, sambil kita bicara, kemudian kita biasakan anak itu bisa beradaptasi di beberapa keadaan. Nah, kemudian berikutnya adalah musik. Musik ini suara. Anak bisa merespon suara atau musik ini sejak usia 2 sampai 6 tahun. Maksudnya menjadi perhatian anak. Anak secara spontan tertarik pada nada yang berbunyi, ritme, melodi ya. Jadi sediakan juga alat musik di rumah. Misalnya alat musik yang bukan seharusnya alat musik yang sesungguhnya. Bisa juga misalnya kita buat nada-nada suara, misalnya kita buat bunyi dari botol plastik gitu ya. Ketika misalnya kita ingin melihat responnya, maka kita bunyikan botol plastik itu di arah belakang gitu, sehingga kita ingin melihat responnya, apakah ia berbalik ke belakang melihat sumber bunyi itu. Kalau iya, artinya respon sensorik terhadap suara ini bagus gitu ya. Atau misalnya memang kita biasakan mendengarkan anak misalnya suara murotal misalnya kayak gitu ya. Tapi yang ini ya secara bertahap gitu ya. Misalnya juz 30 kita mulai dengan surat-surat penggalan, kemudian secara berulang. Nah, itu bagus merangsang anak untuk menyimpan file-file itu dengan baik di memorinya. Lalu masalah toilet. Ya, training toilet ini bisa kita diberikan kepada anak yaitu di usia
1,5 sampai 3 tahun. Saat sistem saraf berkembang lebih baik, anak belajar mengontrol aktivitas buang airnya. Sehingga kita siapkan, misalnya kita ada kursi toilet untuk anak, kita jangan taruh di kamar, tapi taruh itu di kamar mandi. Selayaknya orang dewasa kalau dia buang air besar atau buang air kecil ya di kamar mandi. Jadi anak pun juga harus seperti itu. Jadi ketika ia misalnya mau buang air kecil, maka kita bawa dia ke kamar mandi, walaupun atau kita bawa ke toilet, atau anak itu mau BAB gitu ya, mau buang air besar, maka kita bawa dia ke kamar mandi meskipun ia buang air besarnya di kursi toilet misalnya, seperti itu. Dan jangan juga kita memberikan atau membiasakan anak misalnya buang air kecil di pinggir jalan gitu, jangan ya. Itu akan rusak ininya, training toiletnya. Masalah toilet ini akan membuat masalah gitu. Toilet ini akan membuat masalah untuk anak ketika misalnya secara tidak sadar orang tua sering mengajak anak untuk pipis di pinggir jalan. Ketika anaknya bilang mama mau pipis, maka orang tuanya langsung membuka membuka celananya lalu mengizinkan anak itu pipis di pinggir jalan. Saya sarankan untuk tidak sama sekali melakukan hal itu. Walaupun mungkin terpaksa, anak ini harus diberitahu bahwa ini bukan tempat untuk buang air kecil. Tetapi karena kamu mau buang air kecil, terpaksa kita lakukan di sini karena perjalanan masih jauh dan tidak ada toilet di sini. Seperti itu. Jadi kita memang beri informasi dulu ke anak bahwa ini bukan tempatnya. Seharusnya kita tidak boleh melakukan hal ini di sini, seperti itu. Nah, saya sering melihat ya, bukan 1-2 kali, saya sering melihat ada mobil yang berhenti kemudian membuka pintu lalu membuka celana anak, dan anak itu pipis di pinggir jalan di atas mobil itu. Mudah-mudahan hal ini tidak terjadi pada kita, dan mohon untuk menjadi perhatian agar hal ini memang tidak kita lakukan untuk anak-anak kita. Lalu sopan santun. Ya, sopan santun bisa kita ajarkan kepada anak sejak anak itu usia 2-6 tahun. Ya, jangan berdalih ya bahwa namanya juga anak-anak, biarkan saja. Tidak, anak itu suka meniru perilaku orang dewasa. Maka berikanlah ketegasan, maka berikanlah batasan, maka berikanlah stimulus yang tepat untuk sopan santun ini, yang bisa ikut membentuk karakter kepribadian anak itu ke depannya. Lalu berikutnya, impresi sensori indrawi ya, yang bisa berlangsung sejak usia 2 tahun. Seperti melihat, mendengar, menyentuh, merasa, kemudian mengenal bau. Pertama, pendidikan indera ya, yaitu melihat, mendengar, menyentuh, merasa, mengenal bau. Ini pendidikan pertama indera. Lalu pendidikan intelek. Jadi kita berikan dulu pendidikan indera anak, jangan langsung berikan pendidikan intelektualnya. Kita penuhi dulu pendidikan inderanya, seperti misalnya melihat ya. Ketika anak mampu melihat ya, maka kita berikan stimulus gambar benda-benda untuk mengidentifikasi. Jadi kita gunakan misalnya ini warna bola-bola warna merah, kuning, biru, kita taruh acak, lalu kita siapkan tempat sesuai dengan warnanya, lalu kita minta anak itu memasukkan bola ke dalam keranjang sesuai dengan warnanya. Jadi kita bisa, anak sudah belajar
menggunakan atau mengidentifikasi secara visual, yaitu penglihatannya. Mendengar, ya sensori pendengaran. Kita berikan tadi seperti bunyi-bunyian, ya. Kita juga nanti di area sensorial kita ada namanya sounds box, ya. Jadi kita mencocokkan bunyi yang sama. Kemudian menyentuh, ya, biarkan anak itu menyentuh. Ketika kita mengenalkan sesuatu, biarkan anak itu bisa memegangnya. Kemudian rasa, kita berikan pengenalan bahwa ini gula, rasanya apa? Gula, ini rasanya gula. Dia mungkin belum tahu bahwa manis, pahit, asin gitu ya. Tapi ketika kita bilang ini gula, lalu dia mencobanya tanpa kita memberitahu manis ya gitu ya. Tidak, manis itu kan nama rasa. Biarkan ia mengenal bahwa gula rasanya seperti ini. Lalu pahit kopi, rasanya seperti ini. Lemon atau asam rasanya seperti ini, kemudian garam gitu. Lalu nanti kita kelompokkan benda-benda yang sama dengan rasanya. Misalnya gula yaitu coklat, apalagi permen, es krim gitu ya. Nah, ini sekelompok rasa ini sama. Jadi lalu nanti kita juga berikan gambar-gambar setelah anak sudah melakukan secara konkret mengenal rasa itu, lalu kita bergerak ke simbol, ke abstrak, ya, ke abstrak. Ke abstrak itu artinya kita menyediakan gambar-gambar, misalnya gambar coklat, gambar gula, gambar es krim, gambar yang kelompok manis tadi dengan gambar semua, yang pahit juga seperti itu, yang asin juga seperti itu ya. Nah, lalu nanti kita minta anak mengelompokkan yang sama rasanya. Nanti lama-lama dia akan tahu sendiri bahwa gula, permen, coklat rasanya manis, pahit dan lain sebagainya. Itu muncul sendiri secara alami dengan responnya gitu ya. Ketika dia manis, dia senang. Asin agak berubah, kemudian apalagi asam dan pahit, seperti itu ya. Jadi nanti dulu nih Pak langsung menulis apa dan lain sebagainya, mengenal warna, mengenal huruf gitu ya. Nanti dulu. Jadi 2-6 tahun berikan dulu pengetahuan indranya. Oke, langsung nanti ke menulis. Nah, setelah indranya udah penuh, area practical life-nya udah kuat, kemudian sensorinya, beberapa sensori area praktek kegiatan di sensorinya juga sudah cukup memadai, maka kita bisa memulai kegiatan pendidikan intelek, yaitu intelektual, menulis. Itu diawali dengan meniru huruf dan angka. Dengan apa? Tapi bukan dengan pensil dan kertas, tapi dengan pasir ya. Kita siapin pasir, lalu kita siapin angkanya, kita kasih tahu tahapan cara menuliskan gambar angka atau huruf itu di pasir. Tahapannya seperti ini, dari atas ke bawah, misalnya A kecil atau huruf angka 1 dan lain sebagainya. Jadi jangan langsung ke pensil dan kertas ya. Nah, kegiatan membaca yaitu 3-5 tahun kita bisa berikan juga setelah penguatan tadi di pendidikan indera. Setelah pendidikan indera sudah kita berikan secara penuh. Ketertarikan spontan pada simbol dan suara. Jadi dia ketika dia sudah cukup stimulus yang didapatkan, maka secara spontan ia akan tertarik pada simbol dan suara, seperti itu. Jadi kita
sudah bisa nih, secara otomatis anak sudah bisa tertarik dengan membaca, kegiatan membaca. Karena apa? Simbol-simbol yang kita berikan dalam gambar-gambar seperti gambar es krim, gambar coklat, gambar gula tadi, itu juga adalah kegiatan membaca. Jadi membaca itu bukan dalam arti membaca huruf ya. Membaca gambar itu juga sudah termasuk kegiatan membaca. Mengenal suara itu juga sudah masuk dalam kategori kegiatan membaca. Lalu hubungan ruang sejak usia 4 sampai 6 tahun. Semakin pintar menyusun puzzle yang rumit sekalipun. Jadi anak-anak pintar ya, udah bisa nih ketika hubungan ruang ini kan sebagai pengantar kita mengajarkan anak matematika ya, dan memahami kalimat perintah. Nah, jadi kita berikan penguatannya itu pengantar kegiatan pengantarnya yaitu hubungan ruang, bisa dengan puzzle atau meronce itu ya, memasukkan benang ke dalam manik-manik, dari yang manik-maniknya besar sampai kita siapkan ke yang paling kecil, misalnya manik-manik kecil. Nah, misalnya puzzle, si anak ini kita bisa beri nilai bahwa hubungan ruang sudah terbangun dengan baik ketika anak ini mampu menyusun puzzle yang lebih rumit. Lalu berikutnya matematika. Nah, kita bisa ke matematika ini ya setelah hubungan ruangnya sudah terbangun. Jadi usia 4 sampai 6 tahun sembari kita melihat perkembangan hubungan ruang sudah baik, maka kita bisa memberikan landasan pelajaran matematika kepada anak. Beri anak pengalaman matematika yang nyata. Nah, ini untuk pertama kali beri anak pengalaman matematika yang nyata saat anak di masa peka terhadap angka dan jumlah. Jangan langsung ke buku atau gambar angka atau menghitung gambar dan menentukan yang mana angkanya. Tidak, tetapi berikan hal yang nyata. Misalnya kita tidak bisa membeli alat aparatus Montessori matematika yang seperti di sekolah Montessori. Kita siapkan, misalnya kita kumpulkan batu atau kita kumpulkan kancing ya, kancing besar kita kumpulkan, lalu kita biarkan anak itu berhitung dengan benda yang bisa dipegang, bisa diraba, bisa langsung dilihatnya ya. Menghitung misalnya ini 1, batunya 1, atau stick ya. Kalau misalnya kita makan es krim, sticknya jangan dibuang, maka sticknya ini nanti digunakan untuk menghitung jumlah. Kalau 1, angka 1, maka sticknya 1. Kalau 2 ya sticknya 2, dan lain sebagainya seterusnya sampai bilangan 9 ya. Nanti 10 dalam Montessori itu ada lagi cara mengenalkan bilangan, 2 bilangan, yaitu dari 10 sampai ke puluhan lainnya. Jadi di masa peka ini berikan pengalaman matematika yang awal ini, yaitu yang bersifat nyata ya, dengan benda-benda yang bisa dihitungnya sendiri, bisa dibuktikan bahwa 1 itu ya artinya mobilnya 1 gitu ya, atau bendanya 1. Nah, di sini ingat, di dalam Montessori ketika kita ingin memberikan goals berhitung, artinya benda yang menjadi hitungan itu harus sama. Misalnya kalau Bunda mau pakai batu, ya artinya semua batu semua. Jangan misalnya 1 batu, kemudian 2 mobil, ketiga benda, 3 es krim gitu ya, jangan. Goalsnya itu harus fokus pada goalsnya. Goalsnya sekarang misalnya kita mau mengajarkan anak mengenal jumlah sesuai dengan bendanya, maka bendanya itu harus sama. Misalnya stick es krim semua, ya udah
Kalau angka 1 stick es krimnya 1, angka 2 stick es krimnya 2, seperti itu. Jangan pindah-pindah. Makanya semua alat edukasi itu belum tentu bersifat Montessori. Karena Montessori itu, ingat ya, kita benar-benar mengisolasi ya, mengisolasi kualitas. Nah, ini yang disebut isolasi kualitas. Jadi kualitas kita mau mengenalkan apa? Mengenalkan angka, jumlah. Artinya kita mengisolasi, membatasi alatnya, yaitu harus sama. Kalau mengenal warna artinya bentuknya harus sama, ukurannya harus sama. Ini di awal. Kalau kita menentukan bentuk, ya, berarti bentuknya harus sama tapi ukurannya berbeda, warnanya juga harus sama. Nanti kita banyak sekali mengenal aparatus Montessori yang ada di area sensorial, yang nanti kita akan bahas satu persatu apa yang disebut dengan contoh-contoh isolasi kualitas, gitu ya. Oke, yang terakhir hubungan sosial. Ya, yang terakhir ini hubungan sosial dimulai oleh anak 2,5 sampai 6 tahun. Jadi kita bisa melihat apakah anak ini sudah mempunyai hubungan sosial yang baik. Maksudnya sudah memulai hubungan sosialnya, yaitu ketika usia 2,5 sampai 6 tahun. Di awalnya egosentris memang ya, mulai belajar jadi bagian dari sebuah kelompok. Makanya ketika kita misalnya anak itu bermain sendiri ketika usia 2,5 tahun, maka kita harus mencarikan orang-orang atau siapapun yang bisa terlibat dalam permainan itu. Bisa kita ya, bisa kita sebagai ibunya atau ayahnya ikut bermain. Ayo kita main yuk. Ini bagian ibu ya, kita sama-sama ya menempel ini atau apa, kita berbagi alat atau berbagi apapun gitu, sehingga anak itu sudah bisa dikatakan bahwa kita sudah memberikan stimulus hubungan sosial. Bagus lagi kalau misalnya kita ajak dia ke taman, misalnya sepeda ini boleh dong kita pinjamkan kepada teman kita main bola sama-sama ya, gitu, seperti itu dan lain sebagainya. Jadi ingat ya, umur 2,5 tahun ini anak jangan hanya bermain sendiri, carikan teman, nggak harus teman sebayanya gitu ya. Ada kalanya memang kita mengajak anak ini untuk bermain ke sekolah, walaupun anak ini belum waktunya sekolah, hanya ingin mengenalkan lingkungan sekolah dan bagaimana cara berhubungan sosial. Atau kita mengajak anak ini ke rumah saudara yang ada juga anak-anaknya, sehingga tujuannya adalah anak kita bisa bermain dengan anak saudara, seperti itu. Ingat ya, umur 2,5 tahun. Baik, kita ke slide berikutnya. Ciri area sensorial. Yang pertama adalah area sensorik di kelas membantu anak-anak menjadi lebih sadar akan detil-detil kecil yang sering diabaikan. Jadi area sensorik di kelas ini membantu anak-anak menjadi lebih sadar, lebih membuat anak perhatian pada detil-detil kecil yang mungkin sering diabaikan. Warna, benda kecil dan besar, halus dan kasar, seperti itu. Lalu selanjutnya, setiap aktivitas sensori berfokus pada satu kualitas penting, seperti misalnya kualitas warna, kualitas berat, kualitas bentuk, kualitas ukuran, kualitas tekstur, suara atau bau. Jadi ketika kita membuat di Montessori, kita harus berfokus pada standar Montessori, yaitu kita fokus pada satu kualitas yang ingin kita berikan kepada anak. Jadi bukan sekedar mainan
yang kita pikir ini adalah kegiatan Montessori. Tidak semua alat edukasi anak itu bisa bersifat Montessori. Nah, bunda-bunda semua bisa fokus pada satu kualitas. Ya, misalnya tadi kualitas warna. Kalau kita mau mengenalkan warna, artinya benda itu harus berukuran sama. Ya, untuk di awal ya. Misalnya kita mengenalkan warna sekunder, merah, kuning, hijau. Lalu kita potong kertas asturo atau origami yang ukurannya sama untuk di awal ini. Ya, kita belum mengidentifikasi warna tapi mengenal warna. Jadi kualitas warna itu fokusnya pada itu. Kalau misalnya kualitas warna artinya bentuknya harus sama. Kalau bisa beratnya juga harus sama. Kalau kualitas berat artinya bentuknya, warnanya, ukurannya harus sama. Ukuran salah. Kalau berat artinya warna dan bentuk harus sama. Ukuran saja yang berbeda yang membuktikan anak itu bahwa beratnya berbeda. Begitu juga bentuk. Kalau kita mengenalkan bentuk artinya warnanya harus sama. Misalnya bentuk geometrik, elips, triangle, misalnya dan lain sebagainya, artinya warnanya harus sama. Nah, nanti di praktek kita melihat bahwa ada beberapa alat-alat Montessori yang fokus pada kualitas ini. Lalu kegiatan sensorik mengembangkan indera persepsi dan diskriminasi untuk mengeksplorasi dan memperhatikan perbedaan kecil dalam pola. Ya, nanti kita bisa buktikan di dalam praktek. Selanjutnya, mereka juga fokus pada pengembangan fungsi motorik halus di tangan. Jadi, di tangan ini kita bisa fokus pada pengembangan fungsi motorik halus di tangan. Jadi, karena memang anak-anak memegang alat-alat sensorial yaitu di tangan. Kemudian area sensorik membangun konsentrasi anak, membangkitkan indera dan persepsi untuk membedakan berbagai kualitas dan pola. Luar biasa ya. Jadi area sensorik ini mampu membangun konsentrasi anak. Jadi ketika misalnya kenapa ya anak kita nggak konsentrasi? Nah, ini bisa berawal dari kemungkinan kita tidak pernah memberikan kegiatan sensorik yang bisa membangun konsentrasi. Lanjut ke prinsip metode Montessori. Yang pertama, prinsip-prinsip yang digunakan dalam metode Montessori adalah metode student-centered learning. Artinya memang siswa yang menjadi pusat pembelajaran, bukan guru yang serba tahu yang hanya mendiktekan pengetahuannya kepada anak, sehingga anak itu hanya menjadi orang yang memang benar-benar hanya menerima informasi, bukan. Tapi memang siswa itulah yang membuktikan, membuat pengalamannya sendiri, seperti itu. Kemudian Maria Montessori mengajarkan anak untuk lebih aktif berperan serta dalam pembelajaran. Ya tentu ya, di dalam semua kegiatan dari EPL kemarin hingga nanti sensorial, bahasa, language atau math dan culture, itu nanti semua adalah kegiatan yang memang anak itu akan lebih aktif berperan. Dia menerapkan belajar sambil bermain agar anak-anak lebih dapat mengerti bahan yang dibahas. Ya, tidak membedakan main dan belajar, tapi memang belajar sambil bermain, bermain sambil belajar. Secara garis besar, Montessori juga membantu para orang tua dalam menerapkan pola pengajaran yang sesuai bagi anaknya. Lalu pengaruh metode Montessori terhadap perkembangan kognitif, afektif, dan psikomotorik.
Setiap manusia terdiri atas 3 kemampuan, yaitu kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotor. Inilah kelebihan dari metode Montessori yang mampu sekaligus memenuhi 3 segi kemampuan ini, yaitu kognitif, afektif atau emosi, dan psikomotor. Jadi metode Montessori ini sekaligus mampu memenuhi tadi ketiga kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotor. Kita bahas satu persatu. Kognitif. Di sini dilihat bagan bahwa melalui alat yang digunakan, maka ia menghasilkan memori atau ingatan hayalan. Lalu digunakan untuk memecahkan masalah. Caranya ya dia proses itu diulang, menghasilkan ingatan jangka panjang. Melalui alat yang digunakan, misalnya kemarin kita EPL ya, di practical life ya, ketika ia menyendok atau menuang misalnya dari tekok ke tekok atau dari tekok ke gelas indikator, maka ia akan menghasilkan memori dan ingatan. Lalu dengan praktek itu ia bisa memecahkan masalah. Ya, memecahkan masalah. Garis indikator, menuang air sesuai garis indikator, bagaimana caranya? Lalu kalau ada yang tumpah, bagaimana cara menyelesaikannya? Bagaimana cara membawa dan merapihkannya kembali? Ini adalah proses di mana anak mampu memecahkan masalah ya, dari memori ke khayalan dan berpikir logis. Lalu caranya bagaimana supaya dia bisa menjadikan seperti ini? Anak bisa berpikir logis, memecahkan masalah. Caranya permainan itu harus diulang. Misalnya dia tidak mampu atau masih belum lancar, ya harus diulang. Biarkan anak itu, berikan waktu anak sampai ia bisa. Jadi setiap anak itu tidak sama ya. Ada yang menuang ke gelas indikator itu ada yang sekali bisa, atau 2 kali, 3 kali, bahkan ada yang 5 kali baru bisa menuang sesuai dengan garis indikator. Maka proses yang diulang ini menghasilkan ingatan jangka panjang bahwa anak telah belajar. Ketika ingatan jangka panjang ini belum mampu, belum ada di anak, maka anak ini bisa dikatakan anak ini belum belajar. Makanya ketika kita misalnya, kenapa memori belajar matematika itu tidak melekat di dalam diri kita? Karena apa? Alat yang digunakan pada saat itu, saat kita belajar matematika di awal tidak menggunakan alat. Tadi ya, bahwa mengenalkan matematika itu harus diawali dengan alat yang nyata. Itu kita tidak, kita langsung dengan gambar dan angka. Maka hal itu tidak membuat atau menghasilkan memori dan ingatan pada diri kita pada saat itu. Ketika memori ingatan tidak ada, maka kita tidak bisa menyelesaikan masalah. Ya. Ketika kita tidak menyelesaikan masalah, misalnya penjumlahan, maka ya bagaimana kita mau mengulang proses pemahaman itu sehingga ingatan jangka panjang atau dikatakan bahwa minat matematika itu tidak ada. Ketika minat matematika itu tidak ada, ya maka kita bisa dikatakan bahwa kita belum belajar sebenarnya matematika. Oke, lanjut ke afektif. Dalam prinsip Montessori, aktivitas belajar tidak boleh dipaksa. Proses pendidikan harus dengan kemauan anak sendiri. Anak harus merasa senang dalam belajar.
skema dan cerita, ya, melalui alat yang digunakan tanpa dipaksa. Membuat anak melakukan sesuatu, anak menjadi senang. Contoh cerita, pada hari ibu, anak-anak diminta menggambar atau membuat sesuatu untuk ibu, betul? Ya, anak diberi pengertian bahwa apa yang mereka buat adalah tanda rasa sayang mereka pada ibu mereka. Sehingga anak kan membuat sesuatu untuk ibunya tanpa dipaksa atau tanpa gambar yang didesain oleh guru. Biasanya guru-guru PAUD biasanya memberikan kebebasan itu hanya mewarnai, memberi warna, padahal seharusnya mulai dari apa yang mereka buat untuk ibunya itu harus sebenarnya tidak perlu dibingkai, tidak perlu dibatasi. Iya kan? Guru-guru biasanya memberikan gambar kosong, garis, misalnya tanda cinta, I love you mama, ayo warnai, atau buat kolase. Enggak seperti itu bukan. Itu tidak membangun kemampuan afektif anak. Bisa dikatakan bahwa kegiatan itu tidak memenuhi kecerdasan emosi anak. Karena apa? Anak hanya diberikan kertas mewarnai, lalu difoto untuk mamahnya, lalu mamanya cukup senang. Padahal itu bukan karya anak, itu karya guru. Dan anak sudah tahu itu hanya diwarnai. Warnai saja kadang-kadang diberi ketentuan juga oleh gurunya. Luar biasa ya. Semoga bisa diperbaiki ini cara mengajarnya di kelas. Lalu metode Montessori memenuhi juga aspek psikomotor, memenuhi aspek psikomotor, yaitu melalui alat yang digunakan, ya, melalui alat Montessori yang digunakan, maka anak harus melakukan. Ya, anak melakukan itu artinya ya dengan kinestetiknya, ya, melakukan dengan fisiknya untuk memecahkan masalah yang ada. Dari alat sensori banyak menyajikan kegiatan dengan tema bekerja sama. Dari kegiatan ini, anak secara bersama memecahkan masalah dengan pola yang benar karena anak akan mengoreksi kesalahan itu dari alat itu sendiri, bukan diberitahu kamu salah, tidak tepat, bukan itu gambarnya, tidak, dibiarkan, maka nanti alat itu sendiri yang akan mengoreksi, ya. Anak yang terlebih dahulu memahami pola akan menjadi pemimpin dan pengarah bagi anak yang lain, sehingga demikianlah terbangun kerjasama di antara mereka dengan baik. Misalnya harus bertukar alat untuk menyelesaikan skema yang benar. Contoh permainannya misalnya ping tower. Ping tower itu kan menara balok ping yang disusun dari mulai besar sampai ke yang paling kecil. Ketika dia salah, maka nanti misalnya yang bagian kecil ada di bawah. Ketika dia meletakkan balok besar, dia akan tahu, dia akan terkoreksi sendiri. Alat itu sendiri yang mengoreksi bahwa oh ternyata balok yang ini besar, tidak bisa ditaruh di atas balok yang lebih kecil. Berarti ini salah dong, ya kan? Nanti ini anak berpikir sendiri. Itulah cara Montessori memberikan pengalaman memecahkan masalah bagi anak. Dan itulah membuat anak mempunyai kecerdasan afektif psikomotor juga. Misalnya dengan ekstensi board stair atau brown stair, ya. Ekstensi itu gabungan alat dari ping tower dan brown stair misalnya, atau broad stair. Misalnya membuat ular, membuat hal apapun, ya, itu mereka, lalu knob silinder dan lain-lain. Ciri area sensorial.
ya. Nah, ini kita bisa lihat anak-anak menjadi lebih sadar. Lebih sadar apa? Tadi lebih sadar ke hal yang kecil. Berfokus pada suatu kualitas. Memperhatikan perbedaan kecil dalam pola. Membedakan berbagai kualitas dan pola. Ya. Menjadi lebih sadar, berfokus pada satu kualitas yaitu ukuran, ya. Memperhatikan perbedaan kecil dalam pola, sehingga lama-lama anak mampu menyusun dari yang besar ke yang kecil, membedakan berbagai kualitas dan pola. Lalu metode Montessori juga mampu mengembangkan indera dan mengisolasi kualitas. Kegiatan sensorik Montessori adalah kegiatan yang memurnikan panca indera dan sentuhan, indera pendengaran, penciuman, dan indera perasa. Anak-anak sangat reseptif untuk mengembangkan indera mereka sejak usia 2,5 sampai 6 tahun, 2 sampai 6 tahun, dan penting untuk memberi anak-anak ini sebanyak mungkin pengalaman sensori. Bahan sensorik Montessori dirancang dengan cermat, baik dibeli atau juga bisa dibuat tangan. Mereka yang penting mengikuti prinsip-prinsip dasar Montessori tadi yang saya bilang, kualitas-kualitas, ya. Mereka mengisolasi kualitas. Ya, prinsip dasar Montessori itu adalah mengisolasi kualitas. Misalnya kualitas bentuk geometris yang diperkenalkan adalah warna yang sama dan hanya bervariasi bentuknya. Misalnya lalu mereka mempunyai kontrol kesalahan. Misalnya anak tidak akan dapat memasukkan semua silinder dengan benar ke dalam blok silinder karena jika ada yang tidak tepat pada tempatnya. Mereka mempersiapkan anak secara tidak langsung untuk pembelajaran di masa depan. Misalnya banyak kegiatan sensorik datang dengan 10 buah sebagai persiapan tidak langsung untuk sistem desimal. Jadi banyak kegiatan sensorik, alat sensorik itu terdiri dari jumlah 10. Ya, terdiri atas jumlah 10 buah. Misalnya pink tower ada 10, broad stair ada 10. Long road ada 10, seperti itu. Jadi 10 itu juga secara tidak langsung mempersiapkan sistem desimal. Prinsip alat sensorik. Tentu yang pertama menarik, memiliki kontrol kesalahan, menawarkan berbagai variasi. Lalu peran direktris apa? Peran direktris yaitu memperkenalkan alat sensorik, mendorong anak untuk mengeksplorasi, harus dapat membedakan antara penyalahgunaan alat dan variasi. Variasi harus datang dari anak. Apa perbedaan penyalahgunaan alat dan variasi? Misalnya di pink tower. Pink tower itu kan menyusun antara besar sampai ke kecil, baik yang ke atas menara ataupun yang ke bawah. Kemudian misalnya membentuk ekstensi, memvariasinya dengan alat yang lain, mengekstensinya dengan alat yang lain, dan itu harus datang dari anak, kemauan anak sendiri. Tapi ketika anak itu menyalahgunakan alat, misalnya salah satu baloknya dilempar, kemudian didudukin atau ditendang, itu artinya penyalahgunaan, dan kita harus bersikap tegas terhadap penyalahgunaan ini. Anak stop, tidak boleh lagi menggunakan itu sampai anak mau mengikuti aturan. Anak itu harus dinormalisasi lagi, harus disadarkan bahwa bukan seperti itu cara bermainnya. Kalau dia tidak mau mengikuti cara bermain, maka anak itu tidak boleh menyentuh alat itu. Jadi bersikap tegas terhadap penyalahgunaan. Karakteristik alat peraga Montessori. Tahu mainan ring donat? Ya, tahu ya, ring donat. Misalnya ring donat itu dari besar sampai ke yang kecil. Ya itu bagus ya. Jadi anak itu akan memasukkan ring donat itu sebenarnya dari yang besar sampai ke yang kecil. Tapi ingat, ring donat itu bulat warna-warni yang disusun dari
atas dari bawah ke atas itu, nah sebenarnya itu kurang tepat. Karena apa? Sebenarnya itu mau ngajarin apa sih? Warna apa ukuran? Kalau mau mengajarkan warna ya ukurannya harus sama. Ini kan berbeda, warnanya berbeda, ukurannya berbeda. Jadi mau belajar ukuran atau mau belajar warna. Jadi ring donat itu sebenarnya tidak tepat karena warnanya berwarna-warni, bentuknya berubah-ubah. Nah, ini yang disebut namanya alat ini tidak standar Montessori karena tidak memiliki kualitas, tidak mempunyai isolasi kualitas. Ya. Mau ngajarin apa? Mau ngajarin warna, artinya harusnya donatnya bentuknya sama semua. Mau mengajarkan ukuran, misalnya dari donat besar ke donat kecil, oke. Tapi harusnya warna donatnya harusnya sama semua. Nah seperti itu. Jadi makanya ring donat itu tidak rekomendasi untuk permainan sensorik. Karena anak akhirnya jadi bingung. Nah, kita lihat di sini karakteristik alat peraga Montessori. Setiap alat terbatas pada satu kualitas. Ya, setiap alat terbatas pada satu kualitas. Kualitas warna, kualitas bentuk, kualitas ukuran, begitu ya. Setiap alat itu memberikan satu kualitas. Misalnya pink tower, kualitas apa? Kualitas bentuk. Makanya pink tower itu 10 balok warnanya sama. Tapi ukurannya berbeda karena yang ingin diberikannya adalah pink tower itu kualitas berat. Ya, kualitas berat. Besar ke kecil. Kalau misalnya ada lagi geometric solid. Nah, itu mengajarkan apa? Satu kualitas apa yang diajarkan dari geometric solid? Nah, geometric solid mengajarkan satu kualitas yaitu bentuk. Maka warnanya harus sama. Bentuknya saja yang berbeda. Bentuk triangle, bentuk elips dan lain sebagainya. Ada 10 bentuk yang dikenalkan di geometric solid. Lalu sederhana ke rumit. Sederhana ke rumit. Kemudian dari umum ke khusus. Jadi dari yang umum ke khusus. Jadi karakteristik alat peraga Montessori itu kita mengajarkan anak dari yang umum ke khusus. Kita bisa lihat nanti di sini ketika kita mengajarkan di area culture yaitu global. Ya, kita mengajarkan bahwa bola dunia itu terdiri atas daratan dan lautan. Kan secara umum. Lalu nanti setelah mereka mengetahui perbedaan daratan dan lautan, maka kita ajarkan ada 5 benua di dunia ini, di bumi ini. Benuanya apa saja, lalu negara apa saja yang ada di benua itu, lalu misalnya musim apa saja, binatangnya apa saja yang biasa ciri khas di benua itu. Kemudian misalnya bisa juga bendera ya, nama negara. Jadi langsung beralih ke khusus. Jadi dari yang umum dulu ke yang khusus. Kalau kita perhatikan pelajaran ilmu sosial IPS ya misalnya ya, PKN misalnya di sekolah dasar. Kita dulu ingat tidak kita dulu belajar dari yang khusus langsung ke yang paling detail, misalnya apa? Nama ibu kota. Sehingga kita nggak tahu sebenarnya ibu kota, misalnya ibu kota provinsi, ibu kotanya apa gitu ya. Ya kita terlalu sulit untuk menghafal itu semua. Padahal di Montessori harusnya terbalik. Kita harus belajar ke yang umum dulu, baru nanti ke yang khusus. Selanjutnya di alat peraga Montessori menyiapkan pembelajaran yang selanjutnya.
Semua alat peraga Montessori mempersiapkan pembelajaran anak selanjutnya. Jadi misalnya dari pink tower ke long road atau long road ya, red road, semua alat-alat Montessori itu memang menyiapkan pembelajaran selanjutnya. Misalnya di area practical life, spooning ya, menguatkan pensil grip. Itu apa? Menyiapkan pembelajaran selanjutnya, yaitu memegang pensil dan menulis. Arah dari kiri ke kanan, yaitu itu arah membaca atau arah menulis. Jadi memang mempersiapkan. Jadi ada kaitan yang sangat kuat antara satu kegiatan dengan kegiatan yang lain ataupun pembelajaran berikutnya. Itu sangat detail karena metode ini kan sudah terbukti ya, bahwa fungsi-fungsi dari setiap alat itu memang menyiapkan pembelajaran selanjutnya. Lalu dari nyata, konkret dulu baru ke abstrak. Dari benda yang sebenarnya baru pindah ke simbol gambar buku. Tidak yang terjadi selama ini, anak TK baru masuk playgroup langsung diberi LKS buku ya, mengenalkan nama-nama hewan, nama-nama warna, langsung ke gambar. Harusnya tidak, dia langsung harusnya dari nyata konkret dulu. Setelah kuat pondasinya, dia sudah kenal, dia sudah bisa membuktikan sendiri dengan experience-nya, pengalamannya, baru nanti pindah ke abstrak. Ini loh gambarnya yang kemarin kamu pegang kemarin kan kamu pegang miniatur gajah, artificial gajah atau gajah palsu, gajah tiruan. Nah, ini gambarnya gitu ya. Lalu ke sini self concern, self correct. Artinya semua alat di Montessori bisa mengkoreksi sendiri. Jadi bukan disalahkan oleh gurunya ataupun dia menjadi putus asa karena selalu dikoreksi. Jadi dia akan mengkoreksi sendiri dengan alat itu sendiri. Nah, ini aparatus Montessori sensorial yang direkomendasi untuk dibeli ya. Ada pink tower, broad stair, red road, cylinder, knob cylinder, cube, kemudian geometric solid. Itu yang dibeli, boleh dibeli atau mungkin nanti mencicil boleh. Jadi sekarang mencicilnya enggak mainan yang lain-lain ya, mencicilnya alat Montessori yang ini. Baik, itu bagus, kuat dan bisa tahan lama. Nah, selain bisa dibeli, kita juga bisa kita bisa membuatnya sendiri. Ini adalah rangkaian di Montessori Essential Materials yang bisa kita buat sendiri dengan mudah. Yang pertama mungkin di color tablets, di geometric shapes, di geometric solid bisa juga kita buat ya, walaupun memang sebenarnya geometric solid ini lebih baik dibeli sih karena dia punya ukuran yang memang standar. Tapi kalau mau buat artinya kita juga harus memenuhi standar ini. Di constructive triangles, di sound box, smelling bottles, touchboard, dan beberapa di lainnya. Ini contoh gambarnya ya. Ada di color tablet, geometric shapes,
geometric solid, constructive triangle, soundbox, smelling bottle, satu lagi touch board. Nanti kita akan praktek ya, meskipun mungkin prakteknya nanti ada beberapa yang sudah saya berikan printable-nya, jadi bisa langsung di print atau nanti bisa dibuat sendiri oleh bunda-bunda. Nah, sekarang saya mau mengajarkan atau membahas tentang 3 period lessons. Yang pertama adalah ini 3 period lesson ini adalah cara pembelajaran, metode pembelajaran, 3 metode pembelajaran dalam Montessori. Ya. Kita kan sering bingung bagaimana ya cara mengajarkan ke anak-anak atau caranya seperti apa lagi gitu ya. Kebingungan. Nah, di sini Montessori sudah menetapkan standar untuk mengenalkan objek baru kepada anak, yaitu dengan 3 period lesson. Yang pertama, periode pertama yaitu penamaan atau pendahuluan. Dengan kata kita mengatakan bahwa ini adalah, selama periode pertama penting untuk selalu mengisolasi nomenklatur yang diinginkan, ya. Misalnya kartu-kartu gambar, ya, kita isolasi. Misalnya ambil balok terbesar dan balok yang paling kecil. Kita akan mengenalkan apa? Kita isolasi nih, paham nggak? Kita ambil misalnya balok yang paling besar, sama ya ukurannya, bentuknya ya. Ukuran balok yang besar sama ukuran balok yang kecil. Nah, isolasinya apa? Isolasi kualitasnya. Isolasi kualitasnya adalah mengenalkan besar dan kecil ukuran. Ya, ukuran besar dan ukuran kecil. Nah, jadi bendanya harus sama. Bentuknya harus sama, ukurannya saja berbeda. Nah, lalu kita ambil balok yang besar itu, lalu kita katakan ini besar. Lalu kita ambil yang kecil, ini kecil. Itu saja. Simpel kan? Kita ulangi, ini besar, katakan besar. Besar. Ini kecil, katakan kecil, kecil. Jadi tidak terlalu terburu-buru, tidak perlu terburu-buru. Di situ ada keindahan dan ketenangan belajar. Membiarkan anak menangani alat-alat, mengenal alat-alat yang dikenalkan oleh gurunya, juga merupakan menimbulkan ide yang membantu anak itu menumbuhkan ide. Oh, ini besar, oh ini kecil. Jadi kita langsung mengulang pada bendanya, ini besar. Kita berikan kepada anak itu dan meminta anak itu memegang, besar. Lalu diletakkan di depan, lalu kita ganti lagi, kita ambil balok yang lebih kecil. Kecil. Bisa pegang dan katakan ini kecil. Lalu ia membedakan kan, yang besar, kecil di hadapannya, di atas alas kerja. Oh iya ya, ini besar, ini kecil. Nah, lalu kita pindah ke periode yang kedua. Ya, tadi yang periode pertama naming atau penamaan, lalu kita pindah ke periode yang kedua, yaitu pengakuan. Kita menunjuk, memberi instruksi kepada anak. Setelah kita memberikan secara verbal, secara langsung bahwa ini besar, ini kecil, satu-satu kita berikan, lalu kita taruh di depan anak, yang kecil juga kita taruh. Jadi di situ ada 2 benda yang berukuran berbeda. Maka kita masuk ke periode yang kedua, yaitu
pengakuan. Nah, di sini kita hanya mengatakan bahwa tunjukkan pada saya yang mana yang besar. Kira-kira anak bisa nggak menunjukkan? Tentu bisa, karena dia tadi sudah melalui periode yang pertama. Maka dia akan menunjukkan ini besar. Bisa tunjukkan ke saya mana yang kecil? Maka anak akan menunjukkan ini yang kecil. Oke, paham ya? Jadi selama periode kedua, guru Montessori memiliki kesempatan untuk meninjau dan memperkuat kosakata, pengetahuan baru, serta melihat koneksi apa yang dibuat anak. Sayangnya kebanyakan orang dewasa ingin terburu-buru melewati periode ini. Ya. Dia bahkan menghilangkan beberapa periode. Sehingga bersifat prematur nih pembelajaran. Meminta siswa untuk mengidentifikasi benda-benda baru secara lisan tanpa latihan yang cukup, tanpa tahapan yang cukup. Jadi dari periode 1, periode 2 itu tidak ada. Ya, paham ya? Yang pertama, kita memberi nama. Ini besar, ini kecil. Misalnya warna. Ini merah, ini biru, ini kuning. Kita taruh di depan anak. Periode 2 masuk. Bisa tunjukkan kepada saya mana yang merah. Biarkan anak itu menunjuk. Mengingat memori yang tadi dari periode 1. Mana yang warna kuning, mana yang warna biru. Begitu juga tadi, balok besar dan balok kecil misalnya, untuk ukuran. Nah, lalu setelah itu ya, dalam pelajaran ini guru Montessori memanggil siswa untuk menunjukkan tadi materi yang kita kenalkan di periode 1. Misalnya tadi balok tadi ya, atau warna. Biarkan anak berpikir dan menentukan mana yang kita minta. Misalnya salah misalnya ya. Misalnya bisa tunjukkan saya mana yang ukurannya kecil, misal dia tunjukkan yang besar. Lalu kita tidak boleh mengatakan salah, itu kan besar, ini yang kecil. Bukan seperti itu. Itu bukan guru Montessori. Kita lanjutkan ke pertanyaan yang berikutnya. Kan bendanya tadi 2, balok besar dan balok kecil. Mana yang besar, mana yang kecil? Bisa tunjukkan saya mana yang besar, bisa tunjukkan pada saya mana yang besar, dia tunjukkan yang kecil misalnya. Lalu kita langsung beralih pertanyaan berikutnya. Bisa tunjukkan saya mana yang kecil? Nah, di situ nanti dia akan mengoreksi. Oh iya ya, ini kecil. Ini besar. Oke, kita ulang lagi ya pertanyaannya. Tunjukkan saya mana yang besar. Maka dia akan perbaiki, ini yang besar. Mana yang kecil, ini yang kecil. Jadi jangan langsung terburu-buru memberikan penilaian. Ya. Setiap anak tidak sama. Lalu setelah 2 periode ini, kita akan ke periode yang ketiga. Nah, ini pengunci, penguatan. Pengingat. Ya, periode ini adalah pengingat. Apa ini? Beri pertanyaan ke anak sambil menunjuk alat atau benda yang kita tunjuk. Dengan mengatakan apa ini? Ini adalah pertama kalinya guru Montessori meminta anak itu menyebutkan nama objek atau ide. Ingat, yang pertama tadi guru hanya memberikan nama. Kemudian yang kedua, bisa tunjukkan saya mana yang besar. Nah, yang ketiga ini untuk pertama kalinya siswa memberikan jawaban terhadap objek atau benda yang disajikan oleh guru tadi. Guru hanya boleh pindah ke periode 3 ketika dia yakin bahwa periode 1, periode 2 sudah kuat. Ini mungkin terjadi beberapa saat setelah pelajaran periode 1 dan kedua. Karena mungkin pengulangan di periode kedua harus kita ulang lagi kalau ada kesalahan.
tapi tidak dikoreksi. Ya, ingat ya, tidak dikoreksi. Nah, pindah ke periode 3, menempatkan guru dalam metode mengkoreksi anak. Ya, tujuan utamanya adalah membantu anak menguasai informasi. Di periode ketiga ini tujuannya adalah untuk membantu anak menguasai informasi untuk dirinya sendiri. Ya, terlalu cepat pindah ke periode 3 akhirnya menjadikan guru segera mengkoreksi anak. Nah, itu tidak bagus. Mulailah dengan mengisolasi objek, mulai dengan objek terakhir yang ditampilkan. Minta anak tersebut untuk menyebutkan nama objeknya sambil menunjuk ke objek. Katakan kepada saya, apa ini? Kita balik lagi ke periode 1. Ini besar. Balok besar kita bawakan kepadanya dan meminta dia memegang dan mengatakan besar. Ini besar, besar. Kita taruh di depan anak. Ini kecil. Periode kedua, tunjukkan pada saya yang mana besar, yang mana kecil. Ketika salah, misalnya yang mana besar dia menunjukkan kecil, maka kita bilang, lalu yang mana yang kecil? Ya gitu ya, maka anak nanti akan mengkoreksi. Lakukan pengulangan sehingga anak bisa memang benar-benar memberikan jawaban yang benar. Lalu pindah ke periode ketiga. Apa ini? Jadi kita berikan pertanyaan, apa ini? Lalu anak itu akan menjawab besar. Apa ini? Kecil. Misalnya salah. Apa ini? Harusnya besar, dia bilang kecil. Apa ini? Nah, anak langsung kebingungan ya. Oh, tadi kok kecil, ini kok kecil juga. Berarti ini besar, ini kecil. Seperti itu. Nah, nanti ada video 3 periode pembelajaran, tapi video ini in English. Ya, nanti insya Allah kita akan bahas di praktek. Oke, akhirnya kita akhiri materi ini. Berikutnya kita yuk berdi Montessori. Alat peraga Montessori yang dipakai di sekolah berbasis Montessori memang biasanya standar dan harganya memang cukup mahal. Tapi kita bisa buat sendiri selama tahu prinsip-prinsipnya tadi, yaitu isolasi kualitas. Montessori Learning for Life. Baiklah, terima kasih. Alhamdulillah materi area sosial sudah selesai kita bahas. Terima kasih atas perhatian semua. Saya Arum Irsan dari Jejak Jemari Institute, Lembaga Training dan Manajemen Sekolah. Silahkan semua berkunjung ke situs web kami, yaitu www.jejakjemari.com untuk mendapatkan artikel-artikel yang bermanfaat seputar pendidikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.